Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi logika matematika tentang proposisi. Sebelumnya, saya perwakilan kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Ahmad Nanda Rizky Widiansah, Anissa Fatia, Fajar Apriyadi, Ifki Firmansyah, Julia Ananda, Reynaldi Setiaparhan, Risma Widianti, Septian Rizky Wibawa, Siska Hamdani, dan yang terakhir ada Yuni Anggraini. Langsung saja kita simak materinya. Converse merupakan salah satu bagian dari implikasi dan merupakan kebalikan dari implikasi. Converse ini memiliki rumus implikasi adalah jika P maka Q. Kebalikan dari implikasi rumus converse yaitu jika Q maka P. Contohnya, diketahui P yaitu semua bilangan prima adalah ganjil dan Q adalah 2 bukan bilangan prima, maka implikasinya yaitu jika semua bilangan prima adalah ganjil, maka 2 bukan bilangan prima. Maka konversnya adalah kebalikan dari implikasi, yaitu jika 2 bukan bilangan prima, maka semua bilangan prima adalah ganjil. Inverse secara umum berarti kebalikan atau ingkaran dan merupakan bentuk dari negasi implikasi. Inverse memiliki rumus sebagai berikut. Implikasi adalah jika P maka Q. Maka rumus inverse adalah negasi dari implikasi, yaitu jika negasi P maka negasi Q. Contoh, diketahui P adalah saya makan dan Q adalah saya menjadi kenyang. Maka implikasinya yaitu jika saya makan, maka saya menjadi kenyang. Inversenya, negasi dari implikasi yaitu jika saya tidak makan, maka saya tidak menjadi kenyang. Di sini 2 variabel, maka kemungkinannya ada 4. Pertama, masukkan kemungkinan P dan Q, lalu negasi rubah ke dalam negasi. Implikasi mempunyai ketentuan semua benar kecuali true false sama dengan false. Nah, itu kebenaran implikasinya. Maka selanjutnya kita cari negasi P, implikasi negasi Q. Nah, ini tabel kebenarannya. P di bawahnya berarti ada true, true, false, false. Untuk Q, true, false, true, false. Untuk negasi P, false, false, true, true. Untuk negasi Q ada false, true, false, true. Untuk P maka Q, true, false, true, true. Dan inversenya negasi P maka negasi Q. Sini ada true, true, false, true. Untuk inverse, kenapa bisa true, true, false, true? Karena di sini kita lihat negasi P maka negasi Q. Di negasi P ada false, negasi Q ada false, berarti true. Untuk tabel yang kedua, inversenya, di negasi P ada false, di negasi Q ada true. Berarti di sini negasi P maka negasi Q yaitu true. Untuk tabel yang ketiga, negasi P ada true, di negasi Q ada false. Negasi P maka negasi Q berarti inversenya false. Untuk tabel yang keempat, negasi P ada true, di negasi Q ada true. Negasi P maka negasi Q yaitu true. Yang ketiga ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dan negasi dari suatu implikasi. Jika implikasi mempunyai rumus P implikasi Q, maka kontraposisinya negasi Q implikasi negasi P. Nah, di sini kita punya contohnya ada P dan Q.
P semua bilangan prima adalah ganjil, Q-nya 2 bukan bilangan prima. Untuk implikasi P implikasi Q adalah jika semua bilangan prima adalah ganjil, maka 2 bukan bilangan prima. Nah, untuk mencari kontraposisinya berarti yang harus kita dahulukan adalah negasi Q. Berarti jika 2 bilangan prima, maka semua bilangan prima adalah bukan ganjil. Nah, selanjutnya kita punya tabel kebenaran. Tabel kebenarannya di sini karena 2 variabel berarti mempunyai 4 kemungkinan. Untuk kolom P berarti truth, truth, false, false. Dan untuk Q, truth, false, true, false. Untuk negasi Q berarti kebalikan dari kolom Q yang berarti false, true, false, true. Dan untuk negasi P berarti kebalikan dari kolom P berarti false, false, true, true. Untuk P implikasi Q maka didapatkan true, false, true, true. Lalu kita cari negasi Q implikasi negasi P yang berarti kontraposisinya. Nah, kita dapat true, false, true, true. Hukum-hukum aljabar proposisi. Aljabar proposisi merupakan penerapan hukum-hukum aljabar dalam logika proposisi. Setiap proposisi yang saling ekuivalen atau senilai dapat dipertukarkan atau diganti antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa teori aljabar yang dapat digunakan dalam logika proposisi seperti berikut. Yang pertama, ada hukum idempoten. Ada 2 rumus yaitu P konjungsi P maka ekuivalennya atau senilai dengan P. Yang kedua, P dijungsi P maka ekuivalennya juga P. Kita buktikan dalam tabel kebenaran. Variabel P memiliki 2 kemungkinan, yaitu true dan false. Bisa kita sebutkan bahwa P konjungsi P dan P dijungsi P akan true dan false. Kenapa? Karena dalam rumus tersebut ekuivalennya sama-sama P. Yang kedua, ada hukum asosiatif yang memiliki rumus dalam kurung P konjungsi Q konjungsi R ekuivalennya P konjungsi dalam kurung Q konjungsi R. Kita buktikan dalam tabel kebenaran. Karena di sini kita memiliki 3 variabel, maka ada 8 kemungkinannya. Yang pertama, kita cari P konjungsi Q. Kita ambil contoh bahwa P itu true dan Q itu false, maka konjungsinya false dan begitu pun seterusnya. Yang kedua, kita cari Q konjungsi R. Kita cari dulu kemungkinan yang ada di dalam kurung, baru bisa cari kemungkinan yang lainnya. Cara mengerjakannya sama dengan yang pertama. Q-nya false, konjungsi R-nya true, maka kemungkinannya false, dan begitu pun seterusnya. Setelah itu, kita cari P konjungsi Q konjungsi R. Kita lihat bahwa P konjungsi Q adalah true, dikonjungsikan lagi dengan R-nya false, maka kemungkinannya false, begitu pun seterusnya. Yang terakhir, P konjungsi Q konjungsi R. Sama juga pengerjaannya. Jika P-nya true dan konjungsi Q dan R-nya false, maka kemungkinannya false, begitu pun seterusnya. Untuk hukum asosiatif ini dikatakan benar bahwa P konjungsi Q dikonjungsikan R dan P konjungsi Q konjungsi R memiliki kemungkinan yang sama. Maka dapat disimpulkan P konjungsi Q dikonjungsikan R ekuivalen atau senilai dengan P konjungsi Q konjungsi R. Untuk hukum asosiatif yang kedua memiliki rumus dalam kurung P dijungsi Q dijungsi R ekuivalennya P dijungsi dalam kurung Q dijungsi R. Kita buktikan dalam tabel kebenaran. Sama seperti hukum asosiatif yang sebelumnya, ini juga memiliki 8 kemungkinan. Yang pertama, kita cari P dijungsi Q. Kita ambil salah satu contoh bahwa P itu true dan Q itu false, maka dijungsinya true dan begitu pun seterusnya.
Yang kedua, kita cari Q dijungsi R. Sebagai contoh, Q-nya false dijungsi R-nya true, maka kemungkinannya true, dan begitupun seterusnya. Setelah itu kita cari P dijungsi Q dijungsi R. Kita lihat bahwa P dijungsi Q adalah true, dijungsikan lagi dengan R-nya false, maka kemungkinannya true, begitupun seterusnya. Yang terakhir, P dijungsi Q dijungsi R. Jika P-nya true dijungsi Q atau R-nya false, maka kemungkinannya true, begitupun seterusnya. Untuk hukum asosiatif yang dijungsi ini dikatakan benar bahwa P dijungsi Q dijungsi R atau P dijungsi Q dijungsi R memiliki kemungkinan yang sama atau senilai, maka dapat disimpulkan P dijungsi Q dijungsi R ekuivalen atau senilai dengan P dijungsi Q dijungsi R. Nah, lanjut ya. Yang ketiga ada hukum komutatif dengan pernyataan P dan Q ekuivalen dengan Q dan P, juga P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Sama yang seperti Risma jelaskan sebelumnya, kita membuktikan hukum komutatif dengan tabel kebenaran dengan mencari nilai kebenarannya, yaitu true atau false. Kemudian, kita uraikan nilai-nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut menurut tabel fungsi kebenaran konjungsi dan disjungsi, sehingga menghasilkan nilai-nilai kebenaran yang senilai, yaitu T, 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 F, yaitu true, 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 dan false. Kedua pernyataan tersebut senilai sehingga dapat kita nyatakan atau kita simpulkan bahwa hukum komutatif dari hukum aljabar proposisi itu terbukti benar. Yang keempat ada hukum distributif yang kami bagi menjadi dua bagian dengan pernyataan pertama, yaitu P dan dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q atau P dan R. Untuk pernyataan ini, karena kami memiliki 3 variabel yaitu P, Q, dan R, maka kami buat 8 kombinasi yang memungkinkan ketiganya memiliki nilai kebenaran yaitu true atau false yang berbeda-beda. Pertama, kita cari nilai kebenaran dari P dan Q terlebih dahulu, kemudian P dan R, lalu Q atau R. Setelah itu, kita temukan hasil dari ketiganya. Kalau udah, kita bisa cari hasil dari pernyataan yaitu P dan dalam kurung Q atau R, kemudian dalam kurung P dan Q atau P dan R, yang memiliki nilai kebenaran yang senilai yaitu true, 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 false, 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 false. Keduanya memiliki nilai yang senilai atau ekuivalen sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum distributif dengan pernyataan pertama ini benar. Pernyataan yang kedua dari hukum distributif yaitu P atau dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Sama seperti pernyataan yang pertama, karena kita memiliki 3 variabel yang berbeda yaitu P, Q, dan R, maka kita buat 8 kombinasi yang memungkinkan ketiganya memiliki nilai kebenaran yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, kita cari dulu nilai kebenaran atau nilai true atau dan false-nya dari nilai P atau Q, kemudian dari P atau R, lalu Q dan R. Jika ketiganya sudah kita temukan nilai kebenarannya, bisa kita temukan juga nilai kebenaran dari P atau dalam kurung Q dan R, lalu P atau Q dan P atau R. Nah, bisa kita lihat di tabel kebenaran ini, hasil dari keduanya memiliki nilai yang senilai atau ekuivalen, yaitu true, 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 kemudian false, false, false. Karena keduanya memiliki nilai yang senilai atau nilai ekuivalen, bisa kita simpulkan bahwa keduanya memiliki nilai kebenaran yang senilai atau ekuivalen, sehingga hukum distributif dengan pernyataan yang kedua ini terbukti benar. Selanjutnya ada hukum identitas, memiliki rumus yang pertama P konjungsi true ekuivalennya P, kedua P konjungsi false ekuivalennya false, ketiga P disjungsi true ekuivalennya true, terakhir ada P disjungsi false ekuivalennya P. Kenapa bisa seperti itu? Nah, misalkan yang ini P itu kan bisa true bisa false ya kan. Misalkan kalau P itu true, true disjungsi false, hasilnya true. Dan misalnya P itu false, false disjungsi false, hasilnya false.
berarti masih mungkin T masih mungkin false. Itu sama seperti nilai P itu sendiri. Beda dengan P disjungsi true. Jika P adalah true disjungsi true, maka ekuivalennya true. Jika P nya false disjungsi true, ekuivalennya true. Jadi apapun nilai P akan selalu bernilai true. P disjungsi true-nya. Kita buktikan dalam tabel kebenaran. Di sini kita memiliki satu variabel, maka 2 pangkat 1. Ada dua kombinasi. Yang pertama, P adalah true, false konjungsi true, maka hasilnya true. Kedua, P adalah false, false konjungsi false, maka hasilnya false. Selanjutnya, yang pertama ada P adalah true, true disjungsi true, maka hasilnya true. Yang kedua, P adalah false, false disjungsi false, maka hasilnya false. Bisa kita buktikan bahwa hukum identitas ini dikatakan benar. Selanjutnya ada hukum komplement. Memiliki rumus yang pertama, P konjungsi negasi P, ekuivalennya false. Kedua, ada P disjungsi negasi P, ekuivalennya true. Ketiga, negasi dari negasi P adalah P, negasi true adalah false. Kita buktikan dalam tabel kebenaran. Di sini kita memiliki satu variabel, maka 2 pangkat 1 adalah 2 kombinasi. Yang pertama, kita ambil contoh P adalah true, maka negasi P adalah false. Negasi dari negasi P adalah true. Kemudian true adalah true, maka negasi dari true adalah false. False tetap false. P konjungsi negasi P adalah false, P disjungsi negasi P adalah true, dan begitu pun seterusnya. Bisa kita buktikan bahwa hukum komplement ini dikatakan benar. Selanjutnya ada hukum transposisi. Seperti yang kita ketahui, transposisi adalah perpindahan posisi atau hasil perubahan fungsi. Jadi kita lihat bersama, rumus transposisi memiliki rumus jika P maka Q, ekuivalennya jika negasi Q maka negasi P. Kita buktikan dalam tabel kebenaran. Di sini kita memiliki 2 variabel, maka 2 pangkat 2 adalah 4 kombinasi. Kita ambil contoh P adalah true dan Q adalah true, maka negasi dari Q adalah false, negasi P adalah false. Kemudian jika P maka Q adalah true, lalu jika negasi Q maka negasi P adalah true, dan begitu pun seterusnya. Bisa kita buktikan bahwa hukum transposisi ini dikatakan benar. H. Hukum implikasi. P implikasi Q ekuivalen negasi P atau Q. Tabel kebenaran. Kemungkinan variabel P ada true dan Q false, seterusnya. Maka negasi P adalah kebalikan dari P, yaitu false. Maka P implikasi Q adalah false dan negasi P dijungsi Q false juga. I. Hukum ekuivalensi. P implikasi Q ekuivalen dengan P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Contoh tabel kebenaran. Kemungkinan variabel P true dan Q-nya false, maka P implikasi Q adalah false, P implikasi Q adalah false, Q implikasi P adalah true. Jadi P implikasi Q konjungsi Q implikasi P adalah false. Hukum ekuivalensi yang kedua. Di hukum ekuivalensi yang kedua ini memiliki rumus P implikasi Q ekuivalen P konjungsi Q dijungsi negasi Q konjungsi negasi P. Maka tabel kebenarannya memiliki 2 variabel, yaitu P dan Q. P memiliki kemungkinan true, true, false, dan false, dan Q-nya adalah true, false, true, false. Negasi Q adalah kebalikan tabel Q dan negasi P adalah kebalikan dari tabel P. Kita ambil contoh P-nya T implikasi Q-nya F, maka akan F. P-nya T konjungsi Q-nya F, maka akan F. Negasi Q-nya T konjungsi negasinya P,
nya F maka akan false juga. Yang terakhir P konjungsi Q dijungsi negasi Q konjungsi negasi P nya juga false. Kenapa? Karena P konjungsi Q nya F atau negasi Q konjungsi negasinya juga F. Nah, kita lanjut ke hukum yang kedua, hukum eksportasi. Di hukum eksportasi ini memiliki rumus P konjungsi Q berimplikasi R ekuivalensi P berimplikasi Q konjungsi R. Maka dalam tabel kebenarannya memiliki 3 variabel, yaitu P, Q, dan R. P memiliki kemungkinan true, dan seterusnya. Dan Q memiliki kemungkinan true, false, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu R memiliki kemungkinan true, false, dan seterusnya. Misalnya kita ambil contoh P-nya T konjungsi Q-nya F maka akan F. P konjungsi Q implikasi R-nya T maka akan T. Q-nya T konjungsi R-nya F maka akan F. P-nya T implikasi Q konjungsi R maka akan F. Bisa kita sebutkan jika hukum eksportasi ini benar. Kita beralih ke aturan De Morgan pertama, yaitu menggunakan konjungsi. Di sini terdapat rumus negasi P konjungsi Q ekuivalen atau sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Nah, ini tuh bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, negasi dengan variabel P kita gabungkan akan menghasilkan negasi P yang berada di sebelah kanan daripada tanda ekuivalen. Dan yang kedua, negasi daripada konjungsi atau lawan daripada konjungsi itu adalah disjungsi yang berada di sebelah kanan daripada ekuivalen juga. Dan yang ketiga, negasi daripada variabel Q yaitu adalah negasi Q, dan tempatnya pun sama, berada di sebelah kanan daripada tanda ekuivalen. Maka pernyataan ini bisa dipastikan bahwa negasi P konjungsi Q ekuivalen atau sama dengan negasi P disjungsi Q disebut juga dengan aturan atau hukum De Morgan. Kita sekarang beralih ke aturan De Morgan yang kedua, yaitu menggunakan disjungsi. Sebenarnya hukum De Morgan yang menggunakan konjungsi maupun disjungsi itu menurut saya sama saja. Hanya perbedaannya terletak pada proposisinya saja. Nah, di sini terdapat rumus negasi P disjungsi Q ekuivalen atau sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama, negasi daripada variabel P yaitu adalah negasi P yang terletak di sebelah kanan daripada tanda ekuivalen. Yang kedua, negasi daripada disjungsi atau lawannya dari negasi disjungsi yaitu adalah konjungsi yang sudah tertera di sebelah kanan. Dan yang terakhir, negasi daripada variabel Q ialah negasi Q yang terletak di sebelah kanan juga. Maka pernyataan negasi P disjungsi Q ekuivalen atau sama dengan negasi P konjungsi Q bisa disebut juga dengan aturan atau hukum De Morgan. Ekuivalensi. Dua pernyataan majmuk P dan Q dikatakan ekuivalensi atau setara dalam logika jika memiliki nilai kebenaran yang sama dan dinotasikan ekuivalen. Contoh, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya akan menjadi sama. 10 dikurangi 4 sama dengan 3 ditambah 3 dan hasilnya juga senilai. Contoh dari ekuivalensi, lingkaran P konjungsi Q ekuivalen lingkaran P disjungsi lingkaran Q. Memiliki kemungkinan true, false, dan Q memiliki kemungkinan true, false.
Negasi dari P dan Q dapat kita lihat adalah kebalikan dari kemungkinan variabel P dan Q. P disjungsi Q-nya true atau true, true, true atau false, true, false atau true, true juga kan. False atau false pasti false. Nah, yang kita negasikan, jadi ingkaran dari true itu false, ingkaran dari true false, true false, false true. Jadi sekarang ingkaran P konjungsi ingkaran Q ya. Konjungsi ingkaran Q berarti ingkaran P dan ingkaran Q. False dan false pasti false. False dan true, false juga kan. True dan false, false. True dan true pasti true. Jadi terbukti bahwa ingkaran P disjungsi Q itu ekuivalen ingkaran P konjungsi ingkaran Q. Sekian dari video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, dan jika tidak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk menyaksikan pembahasan materi ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sukses selalu.